Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Selamat Hari Santri Nasional 2025. Semoga pesantren ke depan semakin baik. Apa yang terjadi, baik itu berupa musibah yang telah menimpa salah satu pondok pesantren yang lahirnya jauh sebelum NKRI berdiri, maupun fitnah yang dialamatkan untuk para santri dan para kiai, semua itu kita ambil pelajaran, semua itu kita ambil hikmah. Di balik setiap musibah pasti ada sesuatu kebaikan yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai santri jangan terlalu baper, jangan terlalu marah-marah dan emosional apabila ada orang mengkritik kita, tetapi kita tetap mendengarkan setiap masukan dari siapapun dalam rangka untuk memperbaiki dan menatap masa depan santri yang lebih baik. Saya akan mengupas terkait dengan isu yang selama ini telah ramai di media sosial, walaupun Santri Kota sendiri tidak sempat membicarakan langsung, tetapi Santri Kota selalu meliput setiap insiden-insiden atau demonstrasi yang merupakan bagian daripada ekspresi para santri ataupun alumni pondok pesantren untuk menjawab ketika pondok pesantren direndahkan, ketika pondok pesantren dicap sebagai tempat feodalisme dan lain-lain. Sebenarnya salah satu stasiun televisi yang menayangkan tentang bagaimana fitnah dialamatkan kepada para kiai Lirboyo saat itu adalah, ini bukan hal baru sahabat ya. Jadi beberapa kali televisi ini sudah menayangkan hal-hal yang ya kalau bilang salah, silaf atau khilaf, ya wallahualam. Yang pasti televisi ini bukan kali pertama melakukan hal tersebut, dan beberapa diskusi di antara teman-teman memang ada sekelompok orang yang masuk ke salah satu stasiun TV untuk mempengaruhi publik, membangun wacana, membangun narasi. Bagaimana Kiai Haji Syed Akil Sirot menyampaikan secara tegas, nggak perlu klarifikasi. Apa yang telah terjadi itu, ya itu terjadi. Kita tidak usah tabayun. Datang ke Transkrip TV, kemudian tabayun dialog, tidak butuh tabayun. Sudah terang benderang. Dan kita harus membantah. Silakan minta maaf, dan sudah melakukan permintaan maaf, permohonan maaf. Kami memaafkan, tetapi proses hukum terjalan macam-macam lah ya. Yang pasti itu menurut saya pribadi tidak terjadi natural, tidak alamiah, ada by design ya. Entah produsernya sadar atau enggak, mungkin produsernya sendiri atau bahkan pengelolanya sendiri nggak paham itu, tetapi gerakan-gerakan itu by design, direncanakan, ada misi-misi tertentu untuk meruntuhkan, melegitimasi pesantren sebagai tempat yang kurang ramah bagi anak dan lain-lain. Dan ini tentu kita merasa prihatin ya, di hari yang seharusnya kita bahagia, di momen Hari Santri Nasional ini, tetapi justru datang ujian bertubi-tubi. Diawali dari rubuhnya pondok pesantren, bukannya empati, ya, tetapi yang terjadi justru mereka membuli pondok pesantren. Ya, tidak layak huni, macam-macam lah ya, yang dialamatkan untuk pesantren. Yang pada intinya mereka ingin mencoreng nama baik pondok pesantren itu sendiri. Walaupun alasannya ini mengkritik, membangunkan, kelihatan dari narasinya sahabat. Ya, kita tidak autokritik, kita tidak anti kritik, tetapi narasi-narasi yang disampaikan, terutama di media sosial hari ini misalnya, kita cek di kolom komentar, ya, narasi-narasi kebencian yang dialamatkan, bukan kritik membangun terhadap pondok pesantren. Padahal kita tahu bahwa perjuangan Republik Indonesia ini tak lepas dari perjuangan kaum santri, tak lepas dari pertarungan yang diakomodir oleh pesantren untuk melawan penjajahan saat itu, sehingga Indonesia bisa kita nikmati hari ini. Harusnya negara berterima kasih. Walaupun setelah isu ini merebak, kayaknya sudah ada ya upaya-upaya dari negara untuk bagaimana kemudian merajut kembali hubungan komunikasi sosial ya, berkaitan dengan pondok pesantren ini, sehingga mari kita sambut. Kita sebagai santri jangan baperan, lupakan yang telah berlalu, walaupun persoalan hukum akan terus mengalir ya, biarkan aparat kepolisian, penegak hukum yang memproses ini, tetapi kita sebagai santri diajarkan untuk
wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kita latihan untuk menahan amarah dan latihan untuk memaafkan manusia-manusia. Mereka mengkritik, mereka mencaci pesantren, sesungguhnya mereka penasaran seperti apa sih pesantren. Ya, mungkin mereka dulu pingin mondok tapi nggak kesampaian, atau dia mondok tapi kena usiran, atau mereka dari dulu sebenarnya penasaran sih seperti apa pondok pesantren, atau memang mereka sudah terprovokasi dengan oknum-oknum setan yang selama ini memang bertugas untuk menggembosi pondok pesantren, sehingga mereka terpengaruh dengan kampanye-kampanye mereka. Jadi sesungguhnya mereka ini adalah korban, ya, korban penasaran terhadap pondok pesantren. Ayo kita sambut Hari Santri Nasional ini dengan gagasan-gagasan membangun ke depan, ya. Lupakan mereka-mereka yang membenci pesantren, lupakan musibah-musibah yang telah menimpa kemarin-kemarin itu. Kita fokus bagaimana, apa, mau kemana pondok pesantren ke depan. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada seluruh santri di momen Hari Santri Nasional ini, mari kita bangkit, bangun, tatap masa depan pondok pesantren yang lebih baik. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.